Alhamdulillahi wa kafa. Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa. Kalau udah panjang, itu namanya balok. Yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani jika ada yang nggak khusyuk dengar ceramah dia. Nggak jelas sudah. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Ketika mereka sudah melihat azab kami, baru mereka tunduk, baru mereka bertobat. Untuk apa khotib dikasih tongkat hari Jumat? Ternyata khotib itu tangannya ngomong gini-gini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita. Komen, subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya merespon apa yang disampaikan oleh Farhan Abu Furaihan dalam video barusan, saya ingin tegaskan bahwa memegang tongkat ketika berkhutbah itu sunnah, bukan rukun khutbah, sehingga tidak mempengaruhi sah dan tidaknya khutbah yang dilakukan, karena bukan rukun, termasuk sunnah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab Al-Um Juz 1 halaman 272. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba i'tamada ala asah. Imam Syafi'i berkata bahwa telah sampai kepada kami berita bahwa Rasulullah ketika berkhutbah beliau i'tamada ala asah, memegang tongkat. Wa qad qila khataba mu'tamidan ala unzatin wa ala qausin. Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika berkhutbah memegang tongkat pendek atau busur panah. Wa kullu dzalika i'timadan, dan semua itu megang tongkat panjang asa, megang tongkat pendek dan busur panah itu beliau lakukan i'timadan sebagai tumpuan atau sebagai pegangan. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba ya'tamidu ala unzatihi i'timadan. Bahwa Rasulullah ketika berkhutbah beliau memegang tongkat pendek sebagai pegangannya. Yang kedua, hadis yang menjadi dasar kesunahan memegang tongkat ketika berkhutbah adalah an Syu'aib bin Zuraik at-Taifi qala syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asa aw qausin. Dari Syu'aib bin Zuraik at-Taifi, beliau berkata bahwa saya pernah melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama mutawakkian, beliau berdiri mutawakkian ala asa, memegang tongkat aw qausin atau busur panah atau anak panah. Hadis ini kemudian oleh Imam As-Sun'ani dikomentari dalam kitab Subulus Salam menjadi dasar akan sunnahnya seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya memegang tongkat, memegang pedang atau lain sebagainya dan semacamnya. Maka kemudian pertanyaannya adalah, apa hikmah atau faidah khatib disunnahkan memegang tongkat ketika berkhutbah? Maka kita bisa menemukan jawabannya dari Imamuna Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 180. Idza faragal muadzin qama muqbilan 'ala an-nas biwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan. Ketika adzan selesai dikumandangkan oleh muadzin, maka khatib berdiri menghadap wajahnya kepada jamaah, kepada makmum. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan, tidak boleh menoleh ke kanan dan tidak boleh menoleh ke kiri. Wa yushghilu yadayhi biqa'imis sayf awil unzah wal minbar. Tangannya memegang pedang yang tegak atau memegang tongkat yang pendek dan atau memegang mimbar. Tangan kiri megang tongkat, pedang, tongkat pendek, tongkat panjang, sedangkan tangan yang kanannya megang mimbar. Tujuannya apa? Faedahnya apa? Kaila ya'batha bihima, agar supaya tangan ini tidak bermain-main, agar supaya kedua tangan khatib ini tidak bergerak ke sana kemari. Au yada'a ihdahuma 'alal akhar, atau kalau tidak mau pegang tongkat, kalau tidak pegang mimbar, kalau tidak pegang pedang dan semacamnya itu, maka kedua tangannya ini dikatupkan, dikumpulkan menjadi satu. Yaitu tadi tujuannya agar supaya tidak main-main.
dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, maka apa yang dilakukan oleh Farhan Abu Furaihan ketika berkhutbah dengan suara yang lantang, dengan tangan yang begini-begini, bergerak ke sana kemari, ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak dicontohkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena ada adab, ada tata krama bagi khatib yang perlu menjadi perhatian ketika menyampaikan khutbahnya. Kalau tidak salah di dalam kitab Al-Adab Fid Din, Imam Al-Ghazali memberikan ada 12 tata krama, ada 12 adab yang harus menjadi perhatian oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya. Di antara yang 12 itu adalah tsumma yakhtubu bit tawaddu, menyampaikan khutbah dengan tawaddu, dengan sopan, dengan santun, dengan tenang. Tidak seperti orang orasi kampanye politik, tangannya begini, begini, suaranya dengan nada sombong, dengan nada yang tinggi. Tidak, tawaddu. Ini adab. Memang benar tidak menjadi batalnya khutbah, tapi ini adab, ini tata krama yang perlu menjadi perhatian bagi seorang khatib. Dan bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan tangan seperti Farhan Abu Furaihan dalam video yang kita tonton itu? Maka oleh ulama dikomentari di dalam kitab Rawdatul Thalibin itu, makruh hukumnya khatib menggerak-gerakkan tangan, berisyarah dengan tangannya, ini makruh. Wa yukrahu lil khatib ayyashira biyadih. Makruh bagi khatib ketika berkhutbah menyampaikan khutbahnya pakai isyarah dengan tangan, nunjuk-nunjuk kanan kiri, nuding-nuding orang, ini hukumnya makruh. Jadi memang apa yang disampaikan Farhan Abu Furaihan ini, bahkan dirinya menuduh orang yang megang tongkat atau khatib yang megang tongkat panjang dicontohkan seperti Paulus, karena yang pegang tongkat panjang itu Paulus. Apa yang disampaikan oleh Syafiq dalam video yang kita tonton itu, yaitu dia dituduh seperti Paulus. Padahal dia dengan Syafiq, Farhan Abu Furaihan dengan Syafiq Risa Bersalama ini sealiran, sepaham, sesama-sama Wahabi, kok saling tuduh menuduh. Inilah perlunya kita menghindari ajaran Wahabi, kelompok-kelompok Wahabi. Kenapa? Karena memang ajarannya selalu menyalahkan orang lain. Padahal dirinya juga melakukannya. Apa yang disampaikan putih bisa jadi sebentar lagi ia merah. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lisannya ketika ia berkata kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran. Sunnah hanya Rasul ketika berkhutbah tidak seperti begini-begini. Tidak tangannya seperti orang orasi kampanye politik di lapangan, tidak. Lalu kemudian kalau memang Farhan Abu Furaihan ini dan teman-temannya yang seakidah Salafi Wahabi kekeh, konsisten, ingin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, pokoknya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan. Kalau memang konsisten, maka saya katakan mimbar yang dipakai oleh Farhan Abu Furaihan, mimbar yang dipakai oleh Syafiq Risa Bersalama di dalam video yang kita tonton barusan, sama sekali itu tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Tidak ada dalam masa Rasulullah mimbarnya seperti itu. Adanya apa? Itu mimbar seperti mimbarnya Roro Kidul. Itu mimbar yang dipakai oleh Farhan Abu Furaihan dan Syafiq Risa Bersalama seperti mimbarnya yang ada di dalam video-video atau film-film di TV-TV itu, Rajanya Jin itu. Kenapa? Karena mimbarnya Rasulullah kalau memang konsisten loh ya, kalau memang kekeh ingin kembali kepada sunnah Rasulullah, ayo sekalian totalitas, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Karena mimbar Rasulullah hanya 3 tangga. Rasulullah ini dulu ketika sholat, ketika berkhutbah tidak menggunakan mimbar. Sehingga ada salah satu sahabat memberikan usulan kepada Rasulullah, Rasul, bagaimana kalau saya buatkan tempat, yang tempat itu ketika Anda berkhutbah ada di tempat itu agar supaya dilihat oleh semua jamaah dan khutbah yang Anda sampaikan didengar oleh jamaah. Maka di Rasulullah dijawab, iya, tidak apa-apa, boleh. Diterima usulannya, fasuni'a 3 darajatin, maka dibuatkanlah mimbar 3 tangga, tidak berhias-hias seperti yang ada dalam video itu. Ini sekali lagi kalau mau konsisten, kalau mau kekeh dengan apa yang dikatakan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, jangan dilakukan. Monggo, itu tinggalkan, karena mimbar Rasulullah tidak seperti itu. Itu mimbarnya Roro Kidul, itu mimbarnya Raja Jin yang ada di film-film itu. Berarti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini sekali lagi
mari kita tinggalkan ajaran-ajaran Wahabi, ajaran-ajaran Salafi Wahabi, karena mereka ajarannya hanya menebar kebencian, hanya menyalahkan orang lain, sedangkan kadangkala dirinya sendiri juga melakukan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.